Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 33A10 aksi nyata pengelolaan program yang berpihak pada murid. CGP Angkatan 1 Banyumas Ani Nurhayati SMP Negeri 2 Cilongok. Pembelajaran sosial emosional melalui literasi digital menggunakan stick on note harian. Latar belakang program. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Adapun kompetensi pembelajaran sosial emosional yaitu 1. Kesadaran diri, 2. Pengelolaan diri, 3. Kesadaran sosial, 4. Keterampilan sosial, dan 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Literasi digital ini lebih cenderung pada hal-hal yang terkait keterampilan teknis dan berfokus pada aspek kognitif dan sosial emosional dalam dunia dan lingkungan digital. Berdasarkan pengertian pembelajaran sosial emosional dan literasi digital, ternyata memiliki benang merah yaitu pada pengembangan keterampilan kognitif dan sosial emosional, dan ramainya perundungan baik verbal maupun nonverbal yang dilakukan secara langsung maupun di media sosial. Tujuan dari program ini adalah pertama, murid memiliki kesadaran diri, yaitu melatih murid mengenali perasaannya dengan baik dengan menuliskannya di stick on note setiap hari. Melatih murid berani menunjukkan apa yang dirasakannya kepada orang terdekatnya, yaitu orang tua dan teman-temannya agar terbentuk karakter terbuka. Kompetensi kedua adalah pengelolaan diri. Melatih murid berempati dan mengkritisi dengan baik terhadap apa yang diunggah temannya. Yang kedua, melatih murid mampu menerima empati, pendapat, dan saran dari teman. Adapun kompetensi kesadaran sosial atau daya lenting adalah melatih murid untuk tidak melakukan perundungan baik verbal maupun nonverbal secara langsung maupun di media sosial. Melatih murid untuk dapat keluar dari terjebak perasaan yang tidak jelas atau memiliki daya lenting dari masalahnya. Yang keempat adalah melatih murid menulis dengan ejaan yang benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Pelaksanaan program. Yang pertama adalah perencanaan. Program ini dibuat rencananya menggunakan pendekatan baja, memiliki alur buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Yang kedua adalah sosialisasi. Sosialisasi dilakukan dengan berdiskusi bersama kepala sekolah tentang program yang akan dilaksanakan dan sosialisasi ke murid yang mengikuti program. Pelaksanaan program dilaksanakan selama 4 minggu. Monitoring dan evaluasi. Monitoring dilaksanakan selama jalannya program, sedangkan evaluasi dilaksanakan di akhir program. Kemudian diambillah refleksi dan pembelajaran dari pelaksanaan program. Pelaksanaan program yang pertama adalah menulis. Guru memandu murid untuk menuliskan beberapa kata, menggambarkan emotikon atau gambar bebas yang mewakili perasaan mereka setiap hari di stick on note. Mengunggah kata, emotikon, warna, atau gambar bebas yang telah dibuat di stick on note diunggah ke grup WA. Memberi komentar. Setiap murid memberikan komentar terhadap unggahan temannya dalam bentuk empati, koreksi ejaan, saran, dan pendapat. Diskusi penguatan. Diskusi stop perundungan dengan Endang Aryati Suhesti SPD dan diskusi mengubah rasa menjadi puisi dengan Ira Kartikasari SPD. Monitoring dan evaluasi.
Pelaksanaan program di minggu pertama menunjukkan murid begitu antusias untuk menulis, mengunggah, dan memberi komentar di grup WA. Walaupun masih ada beberapa murid yang kesulitan mengungkapkan perasaan dalam bentuk kata. Ketika mereka diminta untuk menuliskan 10 kata, ada beberapa murid yang hanya bisa menuliskan 3 kata saja. Pada diskusi di grup WA, bahasa generasi Z muncul dalam percakapan murid, seperti kata membagongkan, gabut, baper, lebay, dan seterusnya. Masih terjadi komentar kurang baik dari teman. Pelaksanaan program pada minggu kedua, murid diajak menuliskan perasaan menggunakan warna yang mewakili perasaan mereka, seperti warna kuning untuk mewakili perasaan senang, biru untuk sedih, merah untuk marah, dan seterusnya. Atau mereka disuruh menggambar bebas yang mewakili perasaan mereka. Yang kedua, murid sudah terbiasa dan bisa mengungkapkan perasaan dalam kata. Pada minggu ketiga, murid diajak berdiskusi Stop Perundungan dengan Endang Artiati Suhesti SPD, guru BK sekaligus penulis buku bestseller 77 Games Pembelajaran dalam PK. Murid diajak mengidentifikasi dirinya sebagai pelaku atau korban perundungan. Kemudian murid menemukan cara agar terhindar dari perundungan. Murid menemukan kesimpulan bahwa untuk menghindari perundungan bisa dimulai dari diri sendiri, yaitu dengan tidak mengunggah foto atau kalimat yang bisa memancing perundungan di media sosial. Pada minggu keempat, murid diajak berdiskusi mengubah rasa menjadi puisi dengan Ira Kartika Sari SPD, guru bahasa Indonesia sekaligus penulis beberapa buku antologi puisi. Murid belajar mengubah catatan di stick-on note-nya menjadi karya puisi atau cerpen sebagai kenangan di akhir program. Murid diajak mendiskusikan tentang penggunaan bahasa Gen Z seperti membagongkan dan seterusnya, memperkaya atau merusak bahasa Indonesia. Murid melakukan refleksi dengan mengisi lembar observasi. Dari 13 murid yang mengikuti program, belum semua murid memberikan empati ke teman dengan bahasa yang baik. Dari 13 murid, baru 6 murid yang aktif memberikan empati dan koreksi ejaan. 3 murid yang senang memberikan komentar asal dengan bahasa yang cenderung berisi perundungan dari tingkat ringan sampai sedang. 4 murid cenderung pasif dalam memberikan empati pada unggahan temannya di grup WA. Dari 13 murid yang mengikuti program, 11 anak sudah menguasai kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, dan kesadaran sosial dengan baik. Hanya ada 4 murid yang masih belum dapat membedakan perasaan marah dengan jengkel. Secara keseluruhan tujuan program ini bisa dikatakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya 85%. Adapun murid yang berhasil mengubah perasaannya menjadi karya dan menuliskannya di Wattpad, di antaranya adalah Arina Zulfazen, Ambarini, Alfiah Novitasari, Firosa Steviani, Aisyah Weida, Mukti Ayu, Titik Nur, dan Winda Anggita Safitri. Refleksi dan pembelajaran program. 1. Pentingnya pembelajaran sosial emosional bagi murid, minimal 3 kompetensi yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, dan kesadaran sosial atau daya lenting. Kedua, dengan menguasai kompetensi kesadaran diri, anak akan mampu mengenali perasaannya dengan baik dan mampu mengungkapkannya dengan baik juga, sehingga tidak ada anak yang introvert dan menyendiri yang menyebabkan kurangnya rasa tidak percaya diri bahkan depresi pada anak-anak. Ketiga, dengan menguasai kompetensi pengelolaan diri, anak akan dapat menyaring komentar, saran, pendapat dari teman dengan baik, mampu menanggapinya juga dengan baik, mana saran yang bermanfaat, dan mengabaikan komentar yang tidak penting sehingga anak tidak terjebak pada perasaan baper yang tidak jelas. 4. Dengan menguasai kompetensi kesadaran sosial, anak akan memiliki daya lenting untuk keluar dari perasaan yang tidak jelas yang dialaminya atau dari permasalahan yang ditemui dan menemukan cara untuk terbebas dari perundungan, yaitu dengan tidak memasang foto, gambar, status di media sosial yang memancing komentar yang berujung perundungan. Kelima, anak zaman sekarang atau yang kita kenal sebagai generasi Z memiliki kosakata bahasa gaul yang luar biasa.
Dalam hal ini mereka perlu diajak berdiskusi, apakah bahasa Gen Z ini memperkaya atau justru merusak bahasa Indonesia, dan bagaimana berbahasa dengan baik sesuai tempat, kondisi, dan lawan bicara. Misalnya, anak boleh berkata aku atau saya, lihat lawan bicara. Ketika mengatakan aku dengan teman, ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, mereka bisa menggunakan kata saya, walaupun sama maknanya. Keenam, tanpa kita sangka, literasi digital anak-anak sangat bagus. Arus informasi dan berbagai macam aplikasi dan layanan di dunia maya menjadi sumber informasi tanpa henti. Mereka dapat mengubah kata-kata yang mewakili perasaan mereka menjadi puisi dan cerpen yang dapat mereka tulis di Wattpad. Berikut ini adalah dokumentasi catatan perasaan anak-anak di Stick or Not. Ungkapan perasaan menggunakan warna. Diskusi bersama Endang Ardiati Suhesti tentang stop perundungan. Mereka sedang sharing, berbagi tentang mereka menjadi pelaku atau korban dari perundungan. Diskusi mengubah rasa menjadi puisi bersama Ira Kartika Sari SPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.